Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, Psalm nomor 118. Psalm nomor 118, kita mempersiapkan diri masuk dalam doa, sekaligus kita akan menyambut firman Tuhan. Yerusalem baru kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Tuhan, berilah kasih-Mu, Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik Tuhan. Berilah kasih-Mu, Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik Tuhan. Berilah kasih-Mu, Tuhan, berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik. Musik saja, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, siapakah hidup kami ini Tuhan? Banyak cacat celah, banyak kekurangan-kekurangan. Tidak ada yang baik dalam hidup ini Tuhan. Tetapi Engkau dengan penuh kemurahan dan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang yang besar, Engkau mau menerima kami
Engkau mau menjadikan kami mempelai wanita-Mu yang akan Tuhan sucikan sampai betul-betul sempurna seperti Engkau. Kami akan mengalami suatu cahaya kemuliaan daripada Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh suatu rencana yang begitu ajaib bagi kami manusia berdosa ini. Itu sebabnya kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Biar jangan sampai kesetiaan kami berubah. Sekarang sudah dalam keadaan pertunangan dengan Engkau Tuhan. Tinggal selangkah lagi masuk pesta kawin anak domba Allah, menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Berikan kami hati yang tekun setia kepada Engkau Tuhan. Biarlah pada malam hari ini berfirmanlah kepada kami semuanya ini, supaya hati kami semua boleh memiliki hati yang punya iman yang teguh, sehingga tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Kami terus berjalan masuk proses penyucian Tuhan, pembaharuan Tuhan, sampai benar-benar kami dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna. Dan saat-saat firman Allah diberitakan, urapilah kami semua dengan roh yang dari surga. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk bisa memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti firman-Mu, bisa percaya yakin akan firman-Mu, bisa mempraktekkannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Allah yang Engkau perdengarkan kepada kami memberikan kami suatu jawaban atas masalah hidup kami semuanya ini, memberikan kami penghiburan, kekuatan, pertolongan, berkat-berkat. Dan biarlah kami dipenuhi dengan rasa hati sukacita dalam firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau masih berikan kemurahan dan kepercayaan untuk menyampaikan firman-Mu. Jangan tinggalkan sendiri Tuhan, tidak mampu Tuhan. Mohon pembukaan firman-Mu. Engkau tahu kebutuhan jemaat-Mu. Jangan seorang pun yang Tuhan lewatkan. Lawati mereka. Biarlah setiap pembukaan firman Allah, firman dalam urapan Roh yang kudus, merupakan uluran dua tangan Tuhan bagi kami sekalian ini, untuk menjamah, memberkati, menolong kami semuanya. Jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis apapun juga berusaha mengganggu ibadah pelayanan ini, berusaha mengganggu kami untuk mendengar firman dengan sungguh-sungguh, kami hancurkan semua kuasa itu dalam nama Yesus. Pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa, kami semua dapat duduk dengan tenang, menikmati bagian terbaik yang Engkau sediakan lewat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berbahagia di dalam kita mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali membuka Alkitab kita, Kitab Zakaria pasal yang ke-8. Kitab Zakaria pasal yang ke-8, kita masih membaca ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ya, puji Tuhan ya. Kita sedang belajar tentang kakek nenek ini ya, tentang kakek nenek ya. Kakek itu kehidupan rohani tua ya, menunjuk kehidupan yang rohani tua, yang lanjut usia. Ya, lanjut usia. Kalau bicara lanjut usia itu berarti juga terkait dengan kekekalan ya. Sebab Allah di surga itu ya lanjut usia, dalam kitab Daniel disebut begitu ya. Kemudian Yesus ya, rambutnya putih metah ya. Itu gambar orang yang lanjut usia tua ya, lanjut usia tua ya. Nah, ini kita sedang pelajari di sini ya. Yang kita sedang pelajari ya, sebab yang lanjut usia ini ada di Yerusalem baru ya. Rohani yang tua itu matang, nah, itu ada di Yerusalem baru ya, ada di sana ya. Puji Tuhan ya. Nah, kita akan melihat ya pengertian
rohani lanjut usia ini ya dalam wujud prakteknya, ya praktek ya, atau tanda bahwa kita ini ya ada tanda lanjut usia secara rohani, ya rohani tua, rohani matang. Mungkin usia jasmani kita belum tua, tetapi kalau ada bukti-bukti yang kita pelajari di situ, nah itulah ada tanda rohani tua ya, siapapun juga ya. Sekalipun dia sudah umurnya tua, tetapi kalau rohaninya tidak ada tanda-tanda menunjukkan rohani tua, ya belum ya. Jadi betul-betul semua harus ada tanda-tanda rohani tua ya. Kita kembali periksa Kejadian pasal 24 ya. Kejadian pasal 24 ya, ayat 1 ya sampai ayat yang ke-6. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Ini hambanya juga paling tua. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri dari Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri itu dari mana Tuanku keluar? Tapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ya. Jadi, ya, ini Abraham lanjut usia, yaitu punya keinginan, punya kerinduan. Kerinduan untuk apa? Ya, supaya anaknya Ishak mendapat istri. Ya. Mendapat istri. Ya. Akhirnya mendapat Ribkah. Ya. Berarti sekaligus ada kerinduan ya supaya Ribkah ya, menjadi mempelai wanitanya Ishak ya, mempelai wanitanya Ishak ya. Ya dari kebaktian-kebaktian yang lalu ya dalam kita mengikuti studi kitab Sakaria ini ya diterangkan ya sudah ya. Abraham gambar Allah Bapa. Ya, Ishak gambar anak Allah ya. Kemudian Eliezer ini hamba Abraham paling tua, namanya Eliezer itu. Ya. Eliezer itu artinya Allah itu penolong. Ya. Kalau namanya Allah itu penolong, itulah gambar Roh Kudus, Roh penolong. Ya. Jadi Abraham, Ishak, Eliezer, gambar Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Abraham merindukan, menghendaki, menginginkan supaya Ishak mendapat istri. Itu gambar Allah Bapa ya, merindukan supaya Yesus, Tuhan Yesus, anak Allah, mendapatkan mempelai wanitanya. Mempelai wanitanya. Eliezer mewujudkan ya, Roh Kudus bekerja mencari siapa-siapa yang mau jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Roh Kudus ya, pada usia yang telah lanjut ya. Ini zaman akhir zaman Roh Kudus ya dia bekerja untuk mencari kita umat-umat Tuhan. Siapa yang mau jadi mempelai wanita Yesus? Siapa yang ingin jadi mempelai wanita Tuhan Yesus ya. Nah, itu ya, pengertiannya ya. Jadi lanjut usia ini kerinduan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Kerinduan Yesus mendapat mempelainya, kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, kalau kita rindu menjadi mempelai wanita Tuhan, karena kita tahu Yesus merindukan mempelai wanitanya, maka itulah rohani tua. Ya. Tua, tapi bukan sekedar rindu, sampai terwujud.
ya. Seperti Eliezer yang lanjut usia mewujudkan itu sampai terwujud. Ya. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus, Tuhan, aku ingin mengikut kemana engkau pergi. Ya. Tuhan berkata, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Posisi kepala itu pada tubuh. Jadi mengikut Tuhan, yang Tuhan rindukan adalah ya, pengikutan untuk menyediakan hidup kita menjadi tubuh Kristus. Nah, Tuhan merindu untuk menempatkan itu. Hubungan kepala dan tubuh terjadi. Terjadi hubungan mempelai pria surga Yesus dan kita mempelai wanitanya. Nah, di situ. Makanya kita diajar ke sana, itu namanya diajar untuk rohani kita dewasa. Jangan dididik percaya Yesus, diberkati jasmani terus itu. Rohaninya ndak matang-matang. Ndak matang-matang. Harus matang dewasa. Kalau mau masuk menikah jadi sudah diatur harus matang dewasa. Ya. Dalam Tuhan sudah jelas dewasa rohani ya, dewasa rohani ya. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Kita sedang pelajari tentang 4 syarat untuk bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, 4 syarat untuk bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Syarat pertama, kedua sudah kita pelajari ya. Sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ya. Mungkin ada yang baru mengikuti, ya bisa dilihat ya di masih ada ya di Facebook, masih ada kalau mau dilihat saudara pelajari di sana ya, tiap Kamis pertama, Kamis ketiga sama kebaktian Kamis kelima itu studi kitab Sakaria ya. Nah, kita baca sekarang Kejadian 24 ayat 58 sampai 59 ya, ayat 58 sampai 59 ya. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Ya, orang ini yang dimaksud adalah Eliezer. Jawabnya, ini Ribkah menjawab, mau. Maka Ribkah saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Ya, dibiarkan mereka pergi ya. Puji Tuhan ya. Jadi syarat yang ketiga ini, syarat yang ketiga ya. Kalau ditawari ya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Sama dengan maukah kita ini dibawa, dituntun, dipimpin, disertai Roh Kudus untuk dijadikan mempelai wanitanya Tuhan Yesus? Nah, itu mau gitu. Ditanya dulu, enggak sembarangan ya. Enggak maksa-maksa. Tanya dulu. Mau? Ya, mau? Nah. Bagaimana jawaban Ribkah? Ya. Langsung menjawab, mau. Nah, itu. Mau. Ini syarat ini. Coba ngomong enggak mau. Ya enggak bisa, ya. Coba ngomong enggak mau. Tidak bisa ya. Kalau ngomong tidak mau pasti tidak bisa ya. Jadi karena itu ya, kita harus kalau ada berita mau dijadikan mempelai wanita Tuhan ya, kita dilayani untuk jadi mempelai wanita Tuhan, mau? Apa jawab kita ya. Bisa cepat jawab mau ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Nah, karena itu dari sini kita belajar, kalau kita sudah ditawari, ya, dikasih berita, diberikan kerinduan Allah Bapa, kerinduannya Yesus, kerinduannya Roh Kudus, ya, mau jadi mempelai wanita Tuhan, jangan nunda-nunda waktu jawabnya, langsung mau. Jadi, ya, syarat yang ketiga, tidak boleh mengulur-ngulur waktu. Jika dijadikan mempelai wanita Tuhan, tidak boleh mengulur-ngulur waktu. Ini syarat ya. Ditawari, mau jadi mempelai wanita Tuhan, nanti dulu.
Kalau gitu kan harus penyucian, pembaruan, harus hidup benar. Wah, nanti dulu tidak siap, tidak bisa sudah, ya, tidak bisa ya. Karena itu ayo sungguh-sungguh ya. Karena itu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh ya. Kalau diajar, ayo jadi melewati Tuhan, ya, sungguh-sungguh. Mau begitu saudara. Jangan nanti atau aduh nanti sudah tidak boleh, itu tidak bisa saudara. Waktunya sudah pendek, ditawar itu tidak mau. Bahaya ini saudara ya. Jadi harus segera ya, harus segera menjawab, beri jawaban. Mau enggak? Nah itu. Enggak mau ya sudah, Tuhan cari yang lain. Tuhan cari yang lain sudah. Ya. Kalau mau, nah sudah. Bawa, begitu. Kalau mau, bawa. Kalau mau, sedia dipimpin Roh Kudus, dibawa untuk jadi mempelai Tuhan. Karena itu ingat, pimpinan Roh Kudus itu bekerja, memimpin, menuntun kita. Ingat, kita harus sudah mengerti pekerjaan Roh Kudus itu, menuntun, membawa kita untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Harus sampai di situ pengetahuan kita, pengertian kita terhadap Roh Kudus. Jangan sampai tidak ngerti di situ. Jangan sampai tidak mengerti di situ. Ya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ya, Hosea pasal yang kedua, Hosea pasal yang kedua ayat 18 sampai 19 ya. Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19. Aku akan menjadikan engkau istriku. Kunya itu huruf besar. Itu berarti mempelai wanita Tuhan. Ingat Tuhan, aku itu Tuhan. Akan menjadikan engkau istriku sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan itu sampai kita mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Ya, kalau tabib yang ajaib, saudara sudah kenal, juru selamat sudah tahu. Ya. Sudah tahu ya. Tapi Yesus mempelai laki-laki surga sudah kenal betul ya. Kalau mengenal sampai mengenal mempelai pria surga, itu bukan sekedar kenal saudara. Bukan sekedar kenal, itu pengenalan yang mendalam ya. Makanya kita diajar untuk sampai bisa mengenal siapa Yesus, sampai mengenal Yesus mempelai laki-laki surga. Untuk siapa? Untuk kita. Harus kenal itu. Kenal kerinduannya, kehendaknya itu. Ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Jadi Tuhan mau jadikan kita mempelai wanitanya untuk selamanya. Bukan sebentar. Bukan sebentar kemudian cerai, tidak ada tuh. Tidak ada. Dari sini makanya kita belajar ya soal nikah ini. Dari yang Tuhan teladankan ini ya. Yang Tuhan teladankan ini ya. Dalam nikah ya. Jangan sebentar. Sebentar, sebulan, 2 bulan selesai. Ya. Jangan terus. Terus. Tidak ada rumus cerai, tidak ada. Ya. Kita menurut teladan dari Tuhan Yesus ya. Kita bisa mengenal, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu mempelai pria surga, punya tabiat adil, benar, penuh kasih setia dan kasih sayang. Itulah mempelai laki-laki surga. Tabiatnya seperti itu. Ya. Dari sini para suami belajarlah ini menjadi suami. Ya, menjadi suami yang adil, benar, penuh kasih setia, kasih sayang. Kalau ini ada, tidak mungkin suami menceraikan istri, tidak ada rumus.
Kecuali salah satu ini tidak ada. Bisa ceraikan. Atau mungkin sudah tidak cerai secara surat. Tapi dalam kehidupan sehari sudah kelihatan, sudah mulai pisah-pisah, pemisahan. Satu di mana, nggak tahu. Ya. Sudah periksa aja, nanti ada salah satu yang tidak benar di sini. Tidak sesuai dengan yang Tuhan teladankan. Ya. Jadi perilaku suami, ingat ya, harus adil, benar, penuh kasih setia, kasih sayang. Ya. Ini sangat berguna untuk menjaga keutuhan nikah. Sampai nikah selamanya itu, nikah kita di bumi tidak ada perceraian, sampai nanti masuk nikah rohani antara Yesus mempelai pria surga dengan kita mempelai wanitanya, sampai kekal. Sampai kekal. Coba Tuhan tidak adil, tidak benar, tidak penuh kasih sayang, kasih setia. Kita dilirik aja enggak. Apalagi mau dijadikan mempelai wanitanya, dilirik aja enggak. Ya. Puji Tuhan ya. Ayo makanya suami-suami ya, yang pemuda-pemuda itu ya, ayo tabiat ini dipelihara ya. Juga yang untuk wanita-wanita ini ya. Kalau sudah terlanjur menikah ya, kalau belum ada tabiat yang benar itu banyak didoakan, sudah terlanjur menikah ya. Tapi kalau belum, ayo wanita-wanita ya, mau cari pasangan, lihat dulu. Ya. Lihat, dia penuh kasih sayang, setia. Bener enggak hidupnya? Bener enggak? Nah, itu jangan sangat ditipu-tipu, dikasih, nanti diperlakukan enggak benar, enggak adil. Enggak adil. Yang perempuan sudah mengasihi sungguh-sungguh, ya, sudah kelihatan, dia mengasihi aku, ya, ngasih ini, ngasih, balas kasih itu, kemudian dicampakkan, ya. Ini tidak adil, tidak benar, tidak adil, tidak benar, ya. Hati-hati, ya. Jadi ini sangat penting untuk menjaga keutuhan nikah, ya. Ini pelajaran namanya pengajaran mempelai, ya, maka di nikah, soal nikah ini diajar, dididik ini, ya. Puji Tuhan, ya, jaga ya tabiat ini, tabiat Yesus ya, masuk dalam diri suami, dalam diri istri juga lebih bagus, termasuk juga ya. Ini soalnya penting untuk nikah ya. Istri yang meneladani Yesus Tuhan ya, istri juga begitu ya. Sekarang praktek sehari-harinya apa ya? Adil, benar, penuh kasih setia, kasih sayang, praktek sehari-harinya ya. Saya tunjukkan praktek sehari yang nomor satu ini, yang penting ini, di dasar fondasi ini. Dasar fondasi, supaya nikah tidak runtuh. Kalau ini sudah goyah, sudah runtuhlah rumah itu. Ya. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1, ya. Ayat 8 dan ayat 9. 1 Yohanes pasal 1, ayat 8, ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau sudah nikah, ada kesetiaan, ada keadilan, maka dalam nikah itu harus ada tanda, praktek, bukti, yaitu saling mengampuni. Ya. Saling mengampuni, saling mengaku. Tabiat ini harus ada untuk menjaga keutuhan nikah. Kalau nikah itu benar, artinya kalau salah, ngaku. Itu benar. Itu benar. Ya. Mungkin istri sudah salah, malah membenarkan diri. Tidak benar. Atau suami, sudah salah. Sudah salah. Sudah kelihatan tanda-tanda selingkuh. Loh, kamu apa tuh? Enggak, itu. Malah isinya dimaki-maki. Sudah tidak benar itu. Sudah tidak benar. Sudah mulai goyah nikah itu.
Kalau salah, ngaku sudah. Itu benar. Itu benar. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau tidak salah, mengampuni. Itu adil. Ya. Keadilan di situ. Satu ngaku, satu beri keseimbangan. Mengampuni, adil. Adil. Mengampuni itu benar. Mengampuni itu benar. Kalau tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Ya. Jadi adil ya, salah mengaku, ya. Keadilannya datang, mengampuni, adil. Benar, adil. Begitu, saudara ya. Begitu. Kalau dua-duanya salah, iya. Dua-duanya ngaku, ya, itu benar. Dua-duanya saling mengampuni, adil. Begitu, saudara. Begitu. Semoga kita bisa mengerti ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Nah, ini penting kalau ini penting ya. Kalau ini sudah beres ya, setia, adil. Nah, itu sudah ya. Setia, adil, beres ya. Setia, adil. Setia ini berarti ya terus. Kita manusia belum sempurna kok. Masih banyak kesalahan. Masih banyak kesalahan. Ya. Makanya harus ada kasih setia. Ya, kasih setia. Makanya sudah menikah, siapkan berkarung-karung pengampunan. Nanti kan utuh. Baru salah sedikit sudah diungkut-ungkut, sudah perang ya, sudah habis. Habis. Jangan kena perangkapnya setan untuk menghancurkan nikah anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah itu dikerjakan, ya, maka hiduplah di dalam firman. Hiduplah di dalam firman. Ya, ayat 10. Kalau tidak benar, ya, tidak adil, tidak setia, ya firmannya tidak ada. Ya. Makanya hidup nikah rumah tangga suami istri, ya, tadi sudah disiapkan semua dasarnya, ya, saling mengaku, saling mengampuni, ya, ditambah hidup dalam firman. Sehingga kebenaran dalam nikah tetap terjaga dengan setia. Terus setia. Seperti firman itu kekal, maka terjadilah nikah kita ini nanti terangkat dalam kekekalan. Yaitu masuk pesta kawin anak domba. Kita suami istri jadi tubuh Kristus. Yesus mempelai wanita, Tuhan dia kepala. Dalam tanda kekekalan. Ya. Ya, makanya diajar semua ya soal ini. Praktis kok pengajaran ini tidak susah-susah. Praktis. Kalau dipraktekkan sudahlah, nikahmu utuh. Kalau dilanggar ya sudah. Banyak nikah bermasalah. Ya. Ayo jangan pakai cara sendiri ya untuk menjaga keutuhan nikah. Jangan di luar firman, tidak benar nanti. Tidak benar nanti sudah. Ujung-ujungnya, tidak benar sudah. Ya. Kembali kepada kitab Hosea tadi. Hosea pasal yang kedua, Hosea 2 ayat 1, ayat yang kedua. Hosea pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan sinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Ya. Ini keadaan umat Tuhan, ya, yang tidak menjadi istrinya Tuhan, tidak jadi mempelai wanita Tuhan. Keadaannya mengerikan, ditandai dengan kenajisan, persundalan, perjinaan, penyembahan berhala, rohaninya kering sudah, ya, kering. Sampai rohaninya mati karena kering rohani itu. Ya, sudah kekeringan, tidak ada kepuasan rohani. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ini keadaan yang tidak menjadi mempelai wanita Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kemudian berkata, aku akan menjadikan istriku. Coba sudah.
Coba keadaan begini ya, sudah najis, kotor, sudah penyembah berhala, rohani kering, rohani mati. Tuhan masih mau menerima kita, mau dijadikan istrinya. Nah pada saat, ayo aku mau jadikan engkau istriku mempelai wanita. Sedangkan keadaannya begitu kotor, jahat, najis. Kalau sampai menolak, bodoh sekali. Kehidupan semacam ini. Bodoh sekali. Sungguh, saudara. Kalau Tuhan angkat jadi mempelai wanitanya, itu pengangkatan tinggi. Di dunia saja ya. Kalau ada wanita kemudian ada yang minta, yuk jadi istriku ya. Padahal pemuda itu kaya, rohani baik. Perempuannya jahat, tidak karuan. Kalau sampai nolak-nolak, bodoh saja. Sungguh. Karena itu kalau kita ditawarkan, ayo dilayani semua, ayo kita diproses, dibaru jadi mempelai wanita Tuhan, jadi tubuh Kristus. Kalau sampai tidak mau menunda-nunda, ini dia. Tidak menghargai kemurahan Tuhan sangat besar. Harusnya lihat keadaan sundal, jinah, penyembahan barang. Kalau ini rohani sudah awut-awutan. Lihat saja Tuhan tidak mau. Sudah. Seperti terjadi pemisahan. Tidak mau lihat. Tapi kalau dia mau, wah luar biasa. Luar biasa. Ya, makanya jangan sampai kita jadi orang yang bodoh. Jadilah orang bijaksana. Ditawari hidup kita tidak baik. Tapi kok ada undangan, ayo. Mau tak jadikan pelai wanitamu? Roh Kudus bekerja, ayo tak bawa kamu. Tak giring kamu. Ayo tak layani, tak gembalakan. Jadi mempelai wanita Tuhan. Mau? Kalau sampai tidak mau, ini. Mau jadi apa hidupnya? Mau jadi apa hidup? Ya. Tempat orang sundal itu di mana? Ya. Kalau saya baca dalam kitab Wahyu, orang sundal itu tidak boleh masuk Yerusalem baru. Ya. Tidak boleh. Lah ini ditawari untuk bisa masuk. Tidak mau. Ya di mana tempatnya? Kalau bukan di Yerusalem baru, kerajaan surga kekal, di mana tempatnya? Saudara bisa jawab sendiri. Tidak usah diajar lagi. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah sekarang kita akan, apa penyebabnya suka menunda-nunda waktu? Tidak mau diundang, ya, dijadikan mempelai wanita Tuhan, diundang masuk pesta kawin anak domba, ya, dijadikan mempelai wanita Tuhan. Kalau sampai nunda waktu, tidak mau langsung kayak Ribka, mau. Bagaimana prakteknya menunda waktu? Mungkin kalau kita sekarang tanya, mau, pasti mau. Menjawab tidak mau, malu. Malu, pasti mau semua. Nah sekarang diuji, perkataan kita mau, nah itu bagaimana tandanya, buktinya, ya. Makanya firman Allah harus diperdalam. Ya, kalau mau saja masih di kulit luar, di dalam periksa. Ya. Ayo kita belajar, ya, kita belajar. Ya. Lukas pasal yang ke-14, ya. Lukas pasal 14. Ayo yang katanya, aku jadi mempelai wanita Tuhan. Baik, sekarang diperiksa. Ya. Kalau sudah diperiksa ketahuan, belum memenuhi syarat, minta ampun, ya, supaya diperbaiki. Gampang kok begitu, enggak usah marah, kecut, putus asa, jangan. Kita ditujukan firman itu untuk menjadikan dari yang tidak baik jadi baik. Begitu, saudara, ya. Lukas pasal 14 ayat 16 ayat yang ke-17. Atau mulai ayat 15 tidak apa, ya. 15 sampai 17. Lukas 14. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah, kerajaan kekal, Yerusalem baru. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.
Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Nah, di sini dulu ya, di sini dulu ya. Jadi di sini ya, ada orang yang mengadakan perjamuan, ya, perjamuan besar, ya, perjamuan besar. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut supper, ya, supper itu artinya perjamuan, ya, tapi diadakan waktu malam, ya, perjamuan malam lah begitu ya. Ada perjamuan siang juga ada. Ya, ini kalau di sini perjamuan malam, perjamuan yang diadakan pada malam hari. Ya. Ini menubuatkan, ya, ini menubuatkan tentang pesta kawin anak domba, pesta kawin anak domba. Ya, di sini masih dalam bentuk perumpamaan, tetapi wujudnya, ya, kegenapannya, ya, yaitu ini bicara soal pesta kawin anak domba. Ya, bisa dibaca Wahyu 19 ayat 19. Ya. Wahyu 19 ayat yang ke-19. Ya. Saudara harus ingat ini ayat ini harus terukir betul ya, ayat ini ya. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya. Tadi dalam Injil Lukas, berbahagialah orang yang mendapat kerajaan Allah. Yesus kemudian memberi satu perumpamaan tentang perjamuan besar, perjamuan malam besar. Ya. Nah, perjamuan kawin anak domba ini, ya, perjamuan kawin anak domba ini juga disebut dengan istilah supper, ya. Perjamuan kawin tetapi malam, diadakan malam. Ya. Ada yang perjamuan resepsi pernikahan, ada yang siang, ada juga malam. Ya. Kalau di sini malam, ya, malam. Jadi perjamuan kawin anak domba ini, ya, ini malam, ya, diadakan waktu malam. Saat gelapnya dunia, justru terjadi satu pesta nikah. Ya, terjadi pesta nikah. Ya. Berbahagialah mereka yang diundang. Ya, arti diundang di sini, berbahagialah kalau diundang jadi mempelai wanita Tuhan. Berbahagia kalau tidak diundang, aduh jadi apa kita ini. Jangan sampai saat diundang, ya, mau ku bawa masuk pesta kawin anak domba jadi mempelai wanita Tuhan. Kalau sampai nolak, tidak mau, waduh sudah mau jadi apa itu. Kehilangan kebahagiaan surga. Ditawari kebahagiaan surga malah nolak-nolak, nunda-nunda. Jangan begitu ya, jangan begitu ya. Jadi yang diundang ini diundang untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Diundang jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Makanya dalam perumpamaan 10 gadis, ya, pada tengah malam, mempelai datang, sambutlah dia, songsonglah dia. Semua masuk pesta kawin domba, perjamuan malam. Ya. Yang 5 darah yang bodoh ketinggalan, ya, ketinggalan sudah. Ya, pintu dan tutup, tidak bisa. Tidak bisa, tidak siap-siap, tidak mau siap-siap, tidak siap. Ya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Ya. Sekarang kita bandingkan dulu, ya, Matius 22, ya, Matius pasal 22, ya, ayat 1 sampai 4. Ya. Matius 22 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Jadi ini suatu undangan, ya, undangan. Mau tak bawa jadi istrinya Ishak, nah itu seperti Ribkah itu tawari. Mau, kita juga mau jadi mempelai wanita Tuhan, mau dibawa jadi pesta kawin anak domba. Jawabnya mau, harus. Puji Tuhan. Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ya. Nah, kalau kita diundang masuk pesta kawin anak domba, kita diundang untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Nah, sekarang ini, kalau kita menerima undangan itu, dalam ibadah pelayanan kita ini, dalam hidup kita, nikah rumah tangga kita, di situ Tuhan sudah sediakan hidangan. Hidangan. Makanan. Ya. Kalau bicara hidangan, makanan. Bicara makanan, ini bicara tentang firman. Firman. Jadi kalau mau diundang, aku mau jadi mempelai wanita Tuhan. Apa buktinya? Mau firman? Mau diajar firman Tuhan? Mau menjadikan firman Tuhan makanan rohani? Nah, di situ. Nggak mau ya sudah, enggak. Di situ disediakan hidangan kok namanya. Makanan. Ya, makanan. Kenapa ini penting? Ya. Sebab disebut kalau ada hidangan, semuanya telah tersedia. Semuanya telah tersedia. Apa arti semuanya tersedia? Kalau ada firman, firman itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga semua apa saja yang kita butuhkan tersedia oleh firman. Makanya kalau hidangan firman disediakan, jangan tidak datang. Itu kebutuhan kita ada di situ semua. Makanya pentingnya kita datang ibadah jadi mempelai wanita Tuhan itu di situ. Dalam nikah tidak ada rumus. Kekurangan tidak ada. Sungguh-sungguh tidak ada. Sungguh. Kalau hidup nikah dalam firman tidak ada. Kekurangan tidak ada. Semua sudah tersedia. Kalau tadinya tidak ada, tepat pada waktunya firman menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Itu kalau bicara hidangan ya, firman. Nah, kalau bicara ya binatang-binatang ternak yang disembelih, ini bicara tentang korban Kristus. Ya. Jadi mau jadi mempelai wanita Tuhan, ya, kalau diundang, ayo dengar firman, nikmati firman, dan nikmati perjamuan suci, korban Kristus tubuh dan darahnya. Mau? Nah, dalam kebaktian PA itu sebelumnya itu. Ada firman, ada perjamuan suci. Mau datang ke situ, itu tanda kita ini mau dijadikan mempelai wanita Tuhan. Jangan sampai kita ngomong, mau jadi mempelai wanita Tuhan, mau. Besok ada PA ya. Ada pendalaman Alkitab, di sana perjamuan suci. Datang ya. Wah, pikir-pikir, nanti dulu ya Pak ya. Itu namanya menunda-nunda. Ngerti ya? Menunda-nunda itu. Ayo, makanya sekarang harus sungguh-sungguh. Ya. Mau jadi mempelai wanita Tuhan, PA perjamuan suci harus sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak mau. Diajak PA, nanti dulu. Diajak PA, nanti dulu. Jangan begitu, saudara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau ada korban Kristus, semua sudah tersedia. Ayo buka ayatnya, Roma pasal 8 ayat 32 ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Hidup kita ini hidup karena iman ya, kepada firman ya. Kalau terangkan firman, jangan sampai tidak hidup dalam firman, dalam iman kepada firman, jangan ya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Nah, menyerahkan bagi kita semua artinya menjadi
korban. Ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia itu siapa? Yesus yang jadi korban. Jadi pada korban Kristus segala sesuatu tersedia, sudah. Apa saja untuk kebaikan manusia. Untuk manusia ini bisa menjadi mempelai wanita Tuhan, apa saja sarana, apa saja sudah lengkap tersedia. Ya. Lengkap tersedia. Firman Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Menghapus segala kemustahilan. Sungguh. Makanya PA Perjamuan Suci kalau kita lihat ini, begitu pentingnya untuk pemeliharaan hidup kita sekarang sampai yang akan datang. Jangan tinggalkan, saudara. Jangan tinggalkan. Mengapa ragu? Ragu. Ayo Tuhan ini tawarkan, mau tak bawa jadi mempelai wanita Tuhan? Mau. Buktinya apa? Wah, waktu diundang PA Perjamuan Suci, datang, sudah. Datang, ya. Setia dalam ibadah pelayanan, datang. Diundang ibadah, ya, kebaktian umum, ada apa? Firman ada. Kebaktian doa penyembahan, ada apa? Firman ada. Ya, datang. Datang, semua tersedia. Itu namanya mau jadi mempelai wanita Tuhan, ya. Tapi ada yang menunda-nunda waktu, ya. Ada 3 bentuk, ya, praktek menunda-nunda waktu, ya, untuk mau jadi mempelai wanita Tuhan, ya. Kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-14 tadi, ya. Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat 18. Lukas 14 ayat yang ke-18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Nah, ayo datang PA Perjamuan Suci. Maaf ya. Tidak mau datang, menunda. Dibawa masuk pesta kawin anak domba. Nanti ya. Orang ini sudah tidak bisa jadi. Model begini tidak bisa jadi. Kalau tidak jadi mempelai wanita Tuhan, jadi apa? Kehidupan kita itu tadi sudah digambarkan di Hosea tadi, ya. Jahat, kotor, najis. Tapi Tuhan mau terima. Tuhan mau terima. Diterima untuk jadikan mempelai wanita. Aduh, kemurahan Tuhan yang besar, ya. Jadi di sini, ya, karena aku telah membeli ladang, aku harus lihat dulu. Masa beli ladang tidak lihat dulu, langsung beli? Tidak ada. Yang dilihat, ini ladangnya ya, dilihat dulu ladangnya. Masa tidak lihat? Sudah beli baru lihat. Banyak tidak benernya ngomongnya, ya. Kalau sudah alasan, sudah setan itu sudah kasih alasan berkarung-karung, langsung nanti otomatis alasan itu keluar. Kalau sudah praktek tidak benar alasannya, sudah setan kasih sudah. Ya, makanya jangan banyak alasan, ya. Jangan banyak alasan, ya. Jadi kalau bisa beli ladang artinya sudah diberkati. Sudah cukup diberkati, tidak mau jadi mempelai wanita Tuhan. Nah itu, kenapa menunda-nunda? Karena ibadah pelayanan tujuannya pokoknya bisa beli ladang. Diberkati, sudah selesai. Ditawari jadi mempelai wanita Tuhan, sudah cukup aku diberkati, maafkan ya. Aku baru beli ladang nih, berkatnya tambah ya Pak. Ya. Jangan begitu. Ladang ini menunjuk tempat usaha pekerjaan kita. Tempat usaha kita, apa usaha saudara, ya, berdagang, ya, dalam perdagangan, dalam jasa, kontraktor, catering, apalagi usaha-usaha banyak, ya, usaha-usaha itu, ya, usaha.
pekerjaan, ya, kerja di kantor mungkin ya, ikut perusahaan mana, kerja di sana. Ya. Ingat baik-baik. Jangan sampai usaha pekerjaan itu membuat kita tidak bisa ibadah. Ingat itu baik-baik. Ingat itu baik-baik. Ya, makanya kaum muda nanti kalau sudah selesai sekolah kan kepengen bekerja toh, ya. Berdoa sungguh-sungguh, Tuhan berikan aku pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah pelayanan kepada Engkau. Itu nomor 1 didoakan. Soal gaji itu nomor sekian. Wah Pak, kalau gajinya besar Pak, tapi aku harus sampai malam Pak, tidak bisa ibadah. Maafkan ya Pak ya, tapi gajiku besar. Baru beri ladang. Orang model begini tidak bisa jadi mempelai wanita Tuhan. Nunda-nunda. Nunda-nunda. Jangan. Ya, nomor 1 ingat, periksa dulu. Aku bekerja, bagaimana kesempatan ibadah pelayanan. Tidak terhambat, tidak terganggu, oke. Masuk aja. Soal nanti masa depan kita urusan Tuhan. Tuhan bisa menjadikan segala-galanya baik. Bisa. Jangan tidak yakin pada korban Kristus, pada firman Tuhan. Jangan tidak yakin. Kalau tidak yakin, ya pasti menunda. Nunda. Ya. Jangan loh ya. Jangan. Ya. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ayo hati-hati ya, dengan usaha pekerjaan, hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Harus lebih utamakan itu. Ya. Apalagi pas jualan toko. Waduh, kalau kebaktian dimulai jam 6, ya, harusnya paling lambat setengah 6 aku harus sudah di rumah. Ya. Bisa persiapan, tidak terlambat ibadah. Ya. Setengah 6 kurang 10, rame pembeli. Bagaimana? Ya. Minta maaf kepada pembelinya atau maaf kepada Tuhan? Minta maaf Tuhan, banyak pembeli, aku tidak bisa datang. Jangan begitu ya. Maaf ya pelanggan, aku harus ibadah dulu ini. Ibadah dulu sudah. Begitu, itulah namanya mau jadi mempelai wanita Tuhan. Cocok mulutnya dengan praktek hidup sehari-hari. Ya. Praktek hidup sehari-hari. Ya. Tak bisa satu saat dalam pekerjaan karena mendesak, waduh pas jam itu. Ya. Izin, yang penting ngomong dulu izin kepada pimpinan. Pak atau Ibu, kepala. Ya, kepala apa namanya, tidak tahu sudah. Minta izin ya Pak, aku tak ibadah dulu ya. Sudah nanti kalau misal masih perlu habis ibadah aku tak datang ke kantor, aku kerja. Izin. Tidak apa-apa, itu mengutamakan itu. Kalau malah dimaki-maki, tidak diizinkan. Berdoa kepada, doakan. Kalau sampai terus tidak bisa diizinkan, ya sudah. Bukan kita, kerinduan kita jelas. Nah, nanti kita tinggal lihat. Orang itu nanti akan disingkirkan Tuhan. Seperti Musa menghadap Firaun, minta izinkan umatku datang beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tidak boleh terus. Tulah, datang terus, sampai dilepaskan bebas sama sekali. Ya. Jangan kita menyerah, izin baik-baik ya. Nah, karena terima gaji, izin baik-baik. Tetapi kerinduan hati kita, ya, kita mengutamakan ibadah pelayanan. Ya. Bisa ya, maksudnya ya, supaya jangan sampai dicap ini karyawan sudah tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Jangan ya. Harus izin ngomong. Banyak kesaksian bisa dilepaskan. Bisa ditolong ya. Dulu ada waktu kami melayani satu kebaktian rohani ya, sederhana, kecil-kecilan ya. Ada ibu-ibu jualan sepeda ya. Sore-sore mau kebaktian, tiba-tiba mampir dulu di pastori gitu. Pak, ini mau ibadah, tak tutup dulu tokonya Pak, padahal pembeli rame, soalnya mau KKR ini. Ibu-ibu saya, aduh Tuhan, puji Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang layak jadi mempelai wanitamu. Ini yang layak. Saya bersyukur. Puji Tuhan. Berani. Berani. Nanti kan kehilangan pendapatan. Nanti pelanggan kan lari ke tempat pesaing bagaimana. Nggak usah takut. Kalau Tuhan perintahkan berkat, besok dia datang tidak kemana-mana. Bisa. Serahkan sama Tuhan. Ya. Serahkan sama Tuhan. Ya. Kalau itu berkat Tuhan, sudah paksakan tidak ibadah, dia memang datang rame-rame. Lihat ini, tawar-tawar, tidak jadi, semua tidak jadi beli. Kalau begitu bagaimana? Rugi toh. Nah, iya. Maka semua serahkan sama Tuhan aja. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi jangan sampai alasan menunda-nunda waktu, yaitu adanya kesibukan tentang usaha pekerjaan, kesibukan dunia, kesibukan daging. Ya, kesibukan dunia, kesibukan daging. Ya, hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Kalau usaha pelayanan, bentuk kita jadi apa? Usaha atau usaha bekerja membentuk kita, ya paling jadi pengusaha sukses. Ya. Atau kalau dari pekerja jadi karyawan yang sukses, naik jabatan. Gitu toh dapatnya. Kalau sekolah paling jadinya lulus, naik kelas, jadi bintang sekolah. Gitu toh. Ya. Tapi kalau tidak jadi mempelai wanita Tuhan, buat apa semua? Buat apa semua itu? Tidak ada predikat mempelai wanita Tuhan. Nanti mau tinggal di mana? Ayo coba pikir. Kalau kita datang ibadah, ada firman, ada korban Kristus, perjamuan suci, kita utamakan, di situ membentuk kita jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Kalau kita utamakan ini, kalau Tuhan jadikan kita pengusaha sukses, berhasil, sekolah sukses, berhasil, ya terserah Tuhan, itu Tuhan yang adakan untuk kita. Yang penting jangan kehilangan bentuk jadi mempelai wanita Tuhan ini. Ya. Bisa ngerti ya? Nah, sudah praktek aja dengan iman, saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan memperindah hidup kita ini. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua. Ya. Lukas 14 ayat 19. Lukas 14 ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ya. Ini beli 5 pasang lembu kebiri. Ya. 5 pasang berarti berapa ekor? 10 ekor. Ya. Sepasang tuh ya sepasang, laki perempuan. Ya. Bukan lakinya 1, ini perempuannya 3 Pak. Nah, bukan begitu. Namanya sepasang ya, 1 betina, 1 jantan ya. 5 pasang sama dengan 10 ekor. Angka 10 menunjuk 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Ini kalau bicara 10 hukum Allah, ini bicara tentang firman. Firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Ya. Kebiri, ya, saya kira sudah tahu semua ya istilah kebiri ini. Ya. Ini memang sengaja dibuat ya supaya tidak bisa punya keturunan. Ya. Biasanya dulu itu zaman kerajaan ada orang dikebiri. Ya. Biasanya yang mengawal permaisurinya raja ya. Atau siapa putri-putri kerajaan itu ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Nah itu dikebiri. Ya. Dikebiri. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi model begini ya. Ya. Jadi istilah kebiri ini sengaja dibuat supaya tidak terjadi kelahiran anak. Tidak terjadi kelahiran anak. Nah, jadi ya, ini gambar kehidupan tidak mau mengalami kelahiran baru. Itu namanya menunda jadi mempelai wanita Tuhan. Tidak mau mengalami kelahiran baru. Tidak mau hidup rohani. Sama dengan menentang firman.
di angka 10 tapi tidak kelahiran baru. Tentu dia menentang firman. Kalau dia taat firman, terjadi kelahiran baru. Ya, 1 Petrus pasal 1 ya, ayat 22 dan seterusnya. Kalau dia taat firman, tidak menentang firman, terjadi kelahiran baru. Ya. Tapi kalau sini kebiri tidak terjadi kelahiran baru, ada angka 10, ya berarti dia menentang firman. Sehingga tidak terjadi kelahiran baru. Sama dengan mempertahankan keinginan daging. Mempertahankan keinginan daging. Keinginan daging itu suka menentang firman. Sehingga tidak bisa ada keinginan rohani, tidak bisa. Itu menunda. Tidak jadi mempelai wanita Tuhan. Kalau ngomong kalau mau serahkan diri untuk dilahirkan baru. Taat firman. Jadi kehidupan baru. Ya, kalau yang pertama tadi kesibukan daging, kesibukan dunia. Yang kedua ini keinginan daging, keinginan duniawi. Ya. Ayatnya Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Roma 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak takluk, tidak tunduk pada firman hukum Allah. Ya. Tidak lahir baru, tapi kok ada angka 10. Ya. Hukum Allah, firman Tuhan. Berarti ya, ini menentang firman. Ada keinginan daging. Kalau keinginan rohani bukan menentang firman. Ya. Tidak kebiri. Ya. Tidak kebiri. Ya. Kemudian terus ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mau jadi mempelai wanita Tuhan, tapi tidak mau hidup rohani, inginnya daging terus, ya tidak berkenan, tidak mau Tuhan terima. Tidak mau Tuhan terima. 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sehingga dia tidak bisa jadi milik Tuhan. Siapa milik Tuhan? Mempelai wanita Tuhan, itu milik Tuhan. Yohanes Pembaptis menyebutkan itu di Yohanes pasal yang ketiga ya. Mempelai wanita, mempelai perempuan adalah milik mempelai laki-laki. Ya, jadi tidak bisa menjadi milik Tuhan, tidak bisa jadi mempelai wanita Tuhan. Tidak berkenan ini kalau model begini. Mau, tapi dirohanikan tidak mau. Ya tidak berkenan. Aduh. Kamu sudah kotor jelek, ayo dirohanikan supaya cantik, indah, luar biasa, mulia sama seperti Yesus. Tidak mau, ya tidak berkenan. Sudah, mikir-mikir. Ganti yang lain aja. Ganti yang lain. Jangan, saudara. Ini menunda-nunda waktu. Ayo kalau mau jadi mempelai wanita Tuhan, serahkan diri dibaharui. Terus dibaharui ya. Terus ya, mulai dari kelahiran baru kecil terus sampai rohani matang ya. Rohani matang ya. Jangan tunda-tunda loh mau hidup rohani. Jangan nanti dulu lah. Aku masih muda lah. Menikmati dulu dunia orang muda. Ya, rohaninya nanti terus akhirnya tidak jadi. Ya, jangan tunda-tunda ya. Yang ketiga ya, Lukas pasal 14 ayat yang ke-20. Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya. Aku baru kawin berarti sama dengan ada kenikmatan daging ya. Karena nikah jasmani ya. Ada kenikmatan daging ya. Jadi nikah hanya bertujuan untuk kenikmatan daging. Bukan nikah dibawa untuk
meningkat dalam nikah rohani. Suami istri jadi mempelai wanita Tuhan. Ini menunda, ya. Nggak jadi-jadi. Ya. Setelah nikah sudah nggak ingat ibadah pelayanan, nggak ingat disucikan, nggak ingat nikah ini dibawa masuk pesta kawin anak domba, sudah nggak ingat. Ya berarti hanya untuk kenikmatan daging. Kenikmatan daging. Kalau sampai sudah kenikmatan daging, di sini sudah tidak ada kata minta maaf, tidak ada. Kalau 1, 2 ada ya, minta dimaafkan ya, ada. Di sini ada, tidak ada sudah. Sama dengan enjoy dalam kenikmatan daging. Tidak merindukan kenikmatan rohani sampai masuk pesta kawin anak domba, tidak ada kerinduan. Hati-hati ya alasan ini. Ingat, hati-hati kesibukan daging, alasan itu kesibukan duniawi, ya. Kemudian keinginan daging, keinginan duniawi, ya. Kenikmatan daging, kenikmatan duniawi. Hati-hati, ya. Tiga bentuk ini banyak kali membuat kita menunda-nunda, ya. Harus bersihkan semua, jangan tunda-tunda, ya. Puji Tuhan, ya. Kembali kepada Lukas 14 tadi. Sekarang ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Nah, kalau yang tadinya diundang, ya, ayo jadi mempelai wanita Tuhan, sudah dengar duluan undangan dulu, berita tentang mempelai pria surga, berita tentang perjamuan kawin anak domba, berita kita dijadikan mempelai wanita Tuhan, sudah diperdengarkan, namanya kita diundang, terus diundang. Tidak mau, nah, nanti Tuhan alihkan kepada orang lain. Kalau suka-suka menunda waktu, satu saat Tuhan beralih kepada yang lain. Kesempatan tertutup. Wah, ini bahaya. Semoga jangan ya. Semoga masih ada kesempatan buat kita. Semoga masih ada kesempatan ya. Tuhan, jangan ditutup dulu Tuhan. Jangan ditutup dulu. Ya. Jangan ditutup dulu. Biar umatmu ini mendapatkan kesempatan utama. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, disebutkan ya, hamba itu, pergilah dengan segera. Jadi di sini kita lihat, ya, kalau jemaat tidak mau menunda-nunda terus, hamba Tuhan harus makin giat segera. Jika ada yang mau datang, mau dijadikan mempelai wanita Tuhan, mau tekun setia dalam ibadah pelayanan, harus sungguh-sungguh cepat dilayani. Cepat dilayani. Waktunya sudah pendek. Sungguh-sungguh melayani. Itu segera. Tidak boleh santai-santai. Ya. Tidak boleh santai-santai. Ya. Artinya nanti banyak yang justru datang. Ya. Satu tidak mau, bisa 2, 3, 4, 5 datang. Datang. Sungguh. Ya, hati-hati. Hamba Tuhan lihat itu harus siap segera. Tidak boleh menunda-nunda. Layani, cepat layani, terus layani, segera. Ya. Ayo jadi mempelai itu. Ayo terus diajar, dididik. Ya, diajar, perdalam firman terus. Begitu, saudara. Ya. Yang mau santai-santai, nunda-nunda, terserah, saudara. Terserah. Ya. Ayo jangan hari-hari ini. Tekun semua, tekun sungguh-sungguh. Tekun sungguh-sungguh. Ya. Ini saatnya jemaat dibawa ini, jadi mempelai wanita Tuhan. Saatnya ini sekarang dibawa ini. Ya. Dibawa, sudah tekun, terus ikuti Eliezer, ya. Roh Kudus pimpinannya. Ya. Ada yang belum, masih dibawa ke tempat yang lain. Dibawa tempat yang lain. Apalagi yang buta-buta itu, yang lumpuh-lumpuh, sudah mau dibawa kemana itu. Ya. Sudah tidak jelas. Tapi satu saat mereka akan dibawa.
Saya yakin jemaat dari tempat-tempat lain yang tidak dibawa jadi mempelai wanita, satu saat mereka akan terima undangan datang. Yang sudah lama setia sungguh setia. Jangan main-main. Ya. Puji Tuhan. Ya. Ayat 22, ayat 23, Lukas 14. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ya, sudah diundang semua, ya, 1, 2, 3 tadi ya. Ya, tidak mau datang. Ini datang Tuhan, datang sudah. Ya, datang ya. Tapi masih ada tempat yang kosong Tuhan, masih ada tempat yang kosong. Ya. Baik, panggil lagi, paksa, paksa lagi ya. Jadi sudah ada yang datang semua, ya, tetapi masih ada tempat, ya, ada tempat dalam rumah Tuhan. Berarti tubuh Kristus belum lengkap, masih ada. Ya. Sungguh, mungkin kukunya belum ada Pak, belum lengkap, masih ada tempat untuk kuku, ya. Masih ada tempat untuk gigi, misalnya begitu. Masih ada tempat ini, alisnya ini sudah masih ada, kurang sedikit ini. Ayo siapa mau? Ya. Namanya diundang jadi anggota tubuh Kristus, tubuh mempelai. Masih ada. Ya. Undang lagi. Karena harus segera sempurna. Wah, ini sudah ini namanya pengertian paksalah, ini artinya Tuhan tidak menunda-nunda waktu lagi kedatangannya. Mempelainya harus semua, dilengkapi semua. Namanya paksa, ini betul-betul kerja yang ekstra keras. Untuk mempelainya menjadi sempurna. Tapi kalau sudah penuh, saudara, tidak ada tempat, tidak ada kesempatan. Ya. Jadi, harus makin gencar, lebih cepat. Ya. Bawa semua. Ya, harus ngomong keras, ayo mempelai, ayo sungguh-sungguh. Ya. Pengertian maksa itu ya, memacu, ayo sungguh-sungguh. Ya. Sampai penuh tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus lengkap, penuh semuanya. Ya. Tetapi istilah paksa ini itu juga menunjuk suatu hajaran dari Tuhan. Ya, kalau sudah anak tidak baik, hajat, ya. Supaya apa? Jadi baik. Ya, itu namanya, ya, istilah paksa itu dihajar. Ya. Ini kalau tidak kasih sayang Tuhan yang besar, mungkin ada yang kena ajaran. Ya. Sudah tidak setia, sungguh-sungguh, sekarang, hajar. Kena masalah ini, masalah itu. Ya. Istilahnya kalau tua harusnya hidupnya enak, ini banyak masalah, hajaran Tuhan. Ingat. Untuk apa? Kembali. Serahkan diri, aku mau Tuhan jadi mempelai wanita. Aku mau disucikan, aku mau tekun ibadah pelayanan. Kembali. Itu sudah ada hajaran Tuhan, seperti paksa. Kalau tidak dihajar Tuhan seperti itu, saudara tidak sadar. Untung masih ada hajaran Tuhan. Itu kasih Tuhan yang besar. Ya. Ibrani pasal yang ke-12. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Itu orang tua jasmani kita. Ya. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Siapa yang dapat bagian dalam kekudusannya? Mempelai wanita Tuhan itu orang kudus, bangsa yang kudus, imamat rajani. Ya. Istilah Lukas paksa, tapi prakteknya itu pengertian
hajaran ini. Makanya sekarang lewat firman pengajaran yang keras, menghajar terus, ya. sikat terus, ya. Mendorong kita supaya ayo dorong terus, ya. Masuk, dapat bagian dalam kekudusannya. Ayo masuk rumah Tuhan penuh, tubuh Kristus penuh, lengkap, sempurna. Ini kegiatan terakhir. Makanya kalau akhir zaman ini firman Allah tambah keras, mendorong kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Ketahuilah, ini sudah pada titik memaksa. Sebentar lagi lengkap sempurna. Lengkap sempurna. Jangan sampai tidak masuk di sana. Makanya dengar firman pengajaran keras, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Bagaimana kalau sudah dapat ajaran tapi dia malah lari? Ya sudah, dibiarkan. Dibiarkan, tidak ditawari lagi. Tidak ditawar lagi, tidak didorong lagi. Ya. Lukas 14. Lukas 14. Ayat yang ke-24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Dibiarkan Tuhan. Tidak bisa masuk pesta kawin anak domba, tidak bisa jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Semoga semua mengerti, sadar. Firman memang keras. Tapi ditakutkan kalau ini sudah sampai titik Tuhan suruh paksa masuk. Tubuh Kristus harus segera penuh, lengkap, sempurna. Jangan sampai ngelak. Ya, jangan sampai ngelak. Sungguh-sungguh. Aku hamba Tuhan harus segera, sungguh-sungguh melayani. Ya, sama-sama kita berpacu dengan waktu. Tidak bisa menunda-nunda. Aku mau. Begitu, aku mau. Berangkat, bergerak. Ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya akan terangkan ya, keadaan orang yang menolak jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Keadaan orang yang menolak jadi mempelai wanita Tuhan. Ya. Tadi alasan-alasan tadi ya. Sudah ya. Matius 7 ayat yang ke-6. Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya. Jadi mutiara ini tidak boleh diberikan kepada babi. Ya. Kalau diberi mutiara, babi itu malah balas mengoyak. Mutiara kan baik. Baik. Dari sini kita sudah bisa belajar. Kalau seseorang diberi mutiara, artinya mendapat kebaikan. Kemudian apa yang dia lakukan? Membalas dengan kejahatan. Kalau orang mendapatkan kebaikan tetapi membalas dengan kejahatan sama dengan kehidupan seperti, nah jawab sendiri ya. Jawab sendiri saya. Dikasih mutiara, dikasih kebaikan tapi malah mengoyak. Dikasih kebaikan malah membalas dengan kejahatan. Sama dengan, jawab sendiri. Sudah tahu ayatnya. Ya. Atau tak jawab. Ya. Seperti babi. Nggak enak loh. Tapi itulah firman. Keras. Ya. Nolak firman, tambah rusak hidupnya. Terima firman, dirubah. Dirubah. Dari kehidupan yang haram jadi halal. Bisa. Semoga kita bisa mengerti ya. Semoga kita bisa mengerti ya. Yuk sekarang diperdalam. Pengertian mutiara. Ya, pengertian mutiara. Wahyu 21. Ya. Wahyu 21. Ayat yang ke-21. Wahyu 21 ayat 21 ya. Ayo kalau diberi kebaikan jangan balas dengan kejahatan ya. Balas dengan kebaikan lah, ada rasa terima kasih, tahu ya. Ya,
supaya jangan jadi kayak begini nih. Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu yang dimaksud Yerusalem baru ya, Yerusalem baru ya. Dalam perikopnya di atas ayat 9 itu Yerusalem yang baru ya. Dan jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Emas murni bagaikan kaca bening ya. Jadi mutiara di sini ya, ada setiap pintu gerbang terdiri satu mutiara. Jadi mutiara ini gambar pintu gerbang atau menunjukkan pintu gerbang, pintu masuk Yerusalem baru. Pintu masuk Yerusalem baru. Kalau kita ditawari, ayo tak bawa engkau ya jadi mempelai wanita Tuhan, mau tak layani jadi mempelai wanita Tuhan? Ini sama dengan mendapat pintu masuk Yerusalem baru. Sama dengan mendapat mutiara. Diterima atau ditolak? Ayo, diterima atau ditolak? Kalau diterima, jadi mempelai wanita Tuhan. Kalau menolak, jadi apa? Makanya bahaya loh, saudara nolak jadi mempelai wanita, bahaya hidup. Aduh, sudah dicuci, dibersihkan, ya. Kayak babi itu, kembali ke kubangan lagi. Dibersihkan lagi, kembali ke kubangan lagi. Jatuh bangun, hidup dalam dosa. Hidupnya haram terus. Noda kekafiran nggak hilang-hilang. Terus saja. Ini berlawanan. Kalau jadi mempelai wanita Tuhan, enggak, disucikan, makin benar-benar bertambah suci. Kalau enggak mau, ya kayak ini. Disucikan, balik lagi. Memang enggak mau rohani, memang. Enggak mau rohani. Ya. Tambah lagi, Wahyu 21, ayat 12, Wahyu 21, ayat yang ke-12. Ya. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya. Jadi pintu gerbang Yerusalem baru, ini tadi mutiara, ya. Pintu mutiara, tetapi di situ juga ada malaikat. Ya. Malaikat. Malaikat ini menggambarkan tentang gembala-gembala. Wahyu 2, Wahyu pasal 3, malaikat sidang jemaat, itu gembala-gembala. Ya. Gembala-gembala. Jadi dari sini kita bisa melihat tanggung jawab seorang gembala. Gembala yang baik, yang benar adalah selalu memberi kesempatan, membuka pintu bagi jemaat untuk bisa jadi mempelai wanita Tuhan. Itu gembala. Gembala semacam ini pasti ada di Yerusalem baru. Pasti ada di Yerusalem baru. Ya. Makanya hamba Tuhan harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan, sungguh-sungguh. Ya. Ini awasan untuk diriku. Ya. Nggak melayani jemaat untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Nggak bisa masuk ini. Nggak bisa berada di Yerusalem baru ini. Makanya harus melayani. Dia pintu. Jangan sampai jadi pintu lain. Kalau bukan pintu Yerusalem baru, pintu masuk mana? Ya. Kelihatannya melayani, tapi dibawa masuk ke mana jemaat? Jemaat perhatikan sungguh-sungguh. Ya. Periksa hamba Tuhan nih, periksa ya. Ya. Sungguh-sungguh. Dia pintu atau enggak di Yerusalem baru? Kalau pintu, jangan coba-coba menolak.
Ini mutiara. Gembala yang membawa jemaat untuk jadi mempelai wanita Tuhan itu seperti mutiara. Diberikan kepada jemaat, ayo jemaat ini. Lah kalau dia seperti babi, malah menginjak-injak, ngoyak, nyerang. Wah, model begini bahaya sekali jemaat model begini. Ya. Makanya kalau ada hamba Tuhan bagian Eliezer tadi itu, ayo tuh. Jangan coba-coba dihalangi. Jangan coba-coba diperangi. Bahaya yang merangi itu. Apa yang suka menginjak, mengoyak pelayanan penggembalaan yang benar. Membawa jemaat untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Apa itu nasibnya itu ya aku takutkan. Takut sekali. Takut sekali. Kalau lihat, aduh kasihan. Lalu dia, Tuhan tolonglah dia. Tolonglah dia. Semoga kita semua bisa mengerti. Semoga. Ya, makanya hati-hati ya, jemaat. Siapapun kalau lihat hamba Tuhan dipakai Tuhan membawa jemaat, melayani jemaat sungguh-sungguh dididik untuk jadi mempelai wanita Tuhan. Hati-hati, jangan sampai nginjak-nginjak, jangan sampai menyerang, jangan. Bahaya, sungguh. Bahaya. Semoga jangan ya ada kehidupan seperti itu. Ya. Semoga jangan ya. Nah, kalau kita mau masuk dalam penggembalaan yang benar ya, dalam penggembalaan ada pintu mutiara itu ya. Makanya masuklah tekun dalam penggembalaan, 3 macam ibadah pokok masuk di situ. Nah, kalau sudah masuk di situ, maka kelanjutannya ya, kalau sudah masuk pintu, masuk Yerusalem baru lewat pintu. Nah, ketemulah jalan emas. Jalan emas itu jalan Yerusalem baru, jalan hidup mempelai wanita Tuhan. Apa perjalanan hidup ini? Namanya emas murni, dulu sudah diterangkan ya dalam suratan 1 Petrus pasal 1 itu ya. Emas murni itu emas yang teruji ya. Itulah iman yang murni, yang teruji. Perjalanan hidup mempelai wanita Tuhan adalah perjalanan hidup dengan iman yang sudah teruji, tidak goyah. Semakin menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, tekanan-tekanan, dia tetap kuat, tidak goyah. Aku mau jadi mempelai wanita Tuhan. Firman-Nya sudah menjanjikan, aku akan jadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku tidak mau goyah. Aku terus mau dibentuk jadi mempelai wanita Tuhan. Ini perjalanan hidupnya begitu. Ya. Emas juga bicara tentang kesucian ya, ilahi. Perjalanan hidupnya, perjalanan hidup dalam kesucian. Perjalanan hidup yang rohani. Tidak mau suruh duniawi lagi. Daging tidak mau sudah. Ya. Tidak mau sudah. Sampai perjalanan hidup ya, emas itu juga tanda kemuliaan ya. Perjalanan hidup mempelai wanita Tuhan adalah perjalanan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Imannya kuat ya, kokoh, teguh ya, teguh. Dia terus hidup dalam kesucian. Kenapa? Karena berharap dan Tuhan datang, aku jadi mempelai wanita Tuhan. Kalau ketemu Tuhan, seperti Ribka ketemu Ishak, jadi mempelai wanita Tuhan. Hidupnya di situ terus berharap, terus hidup suci terus sampai masuk dalam kemuliaan bersama Yesus. Inilah perjalanan hidup yang ajaib. Perjalanan hidup penuh dengan mujizat. Penuh dengan mujizat. Nah, betapa beningnya perjalanan hidup itu. Bukan perjalanan hidup yang pelintap-pelintut, sembunyi-sembunyi, gelap-gelapan, enggak. Ya. Itulah kehidupan yang jadi mempelai wanita Tuhan. Makanya waktu dikasih mutiara, yuk, mau enggak jadi mempelai wanita Tuhan? Langsung mau, masuk, tergembala. Jalani perjalanan hidup iman, ya, kesucian, sampai kepada kemuliaan, sempurna. Menjadi mempelai wanita Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Baik, kita persiapkan diri untuk masuk dalam doa. Kita akan menyambut perjamuan suci ya. Kita akan menyambut perjamuan suci ya. Pesalo nomor 1. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Berbahagialah, berbahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Haleluya. Berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak. Inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan, ku merindu untuk dijadikan mempelai. Inilah firman Allah yang benar. Bangkit berdiri bersama-sama. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan terimalah kuasa penyuciannya. Terimalah kuasa penyuciannya. Kau kan bakor dengan U. Ayo
Ayo sambil angkat dua tangan datang kepada Tuhan. Ayo setiap pribadi datang kepada Tuhan. Apa benar kita mau jadi mempelai wanita Tuhan? Haleluya. Ukuran firman sudah diterangkan, dijelaskan. Kalau didapati kita ternyata belum benar, hanya baru ngomong mau jadi mempelai wanita Tuhan, tapi prakteknya masih jauh. Tapi bersyukur masih Tuhan ingatkan lewat firman. Tuhan tunjukkan hidup kita masih belum sesuai dengan firman. Itu sebabnya firman Allah mau membarui kita ini. Kita ditegur bukan untuk dibenci, tapi kita mau dibarui. Hidup disesuaikan dengan firman, supaya benar-benar bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Punya perjalanan hidup dalam iman yang kuat teguh, perjalanan hidup yang suci, perjalanan hidup mencapai kemuliaan sama seperti Yesus. Haleluya. Itulah karya Tuhan malam hari ini, menolong kita. Dia tahu kita banyak kekurangan, cacat celah. Tidak layak harusnya kita jadi mempelai wanita Tuhan, tapi Dia mau jadikan istrinya selama-lamanya. Ayo, apa menjadi kesalahan kita, kekurangan kita, cacat celah kita, ayo minta ampun semua. Jujurlah mengaku, jangan pertahankan dosa. Haleluya. Jujur minta ampun kepada Tuhan. Yesus, masih banyak kekurangan hidup dalam ibadah pelayanan, dalam penggembalaan, dalam hidup nikah rumah tangga, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam bersekolah. Banyak hal-hal masih belum benar. Masih seringkali mengutamakan perkara daging, perkara duniawi, belum mengutamakan perkara rohani. Tapi Engkau terus memanggil kami Tuhan. Jangan tutup kesempatan jadi mempelai wanita-Mu. Jangan tutup Tuhan. Haleluya. Beri kemurahan-Mu, sucikan kami dengan darah-Mu, barui selalu dengan firman penggembalaan. Berikan hati tekun tergembala selalu. Darah-Mu biarlah menyucikan segala dosa kesalahan kami ini. Kami punya Engkau, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, penuh kasih setia, kasih sayang, tidak memperhitungkan kesalahan kami, tapi Engkau penuh pengampunan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Haleluya. Sekarang kami akan menyambut perjamuan suci, tubuh dan darah-Mu, bukti korban yang begitu ajaib. Satu korban cukup untuk membenarkan, menguduskan, menyempurnakan kami. Itu sebabnya biar kuasa korban-Mu itu menjadi kenyataan untuk membentuk kami sampai menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Kami yakin firman-Mu Tuhan, kami yakin kuasa korban-Mu mampu, tidak pernah gagal. Pasti membuat kami semua berhasil jadi mempelai wanita-Mu. Seperti Ribkah berhasil jadi istrinya Ishak. Terima kasih Tuhan. Jadikan berkat tubuh dan darah-Mu bagi kami sekalian ini Tuhan. Jangan jadikan kutuk Tuhan, jadikan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian ini ya. Berbahagialah. Silakan perjamuan suci ya. Mengambil sendiri, anak-anak diambilkan oleh orang tuanya. Inilah firman Allah yang benar. Haleluya. Mulia dan besar
merindu. Haleluya. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Haleluya. Peganglah roti dengan tangan kanan kita, kemudian angkatlah lebih tinggi dari kepala kita. Pegang cawan anggur dengan tangan kiri kita, dekatkan di dada. Dengarkan pertanyaan firman, kemudian jawab dengan penuh keyakinan dengan haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti ini dipecah-pecahkan. Itulah pengorbanan Yesus. Tubuhnya dipecah-pecahkan, dihancurkan. Tetapi dia tidak bersungut-sungut. Justru mengucap syukur. Sebab dengan demikian terbuka jalan untuk Tuhan Yesus bisa mendapatkan kita ini jadi mempelai wanitanya. Menjadi tubuh Kristus. Haleluya. Bukan dipecah-pecah tubuh Kristus, dicerai-beraikan untuk disatukan. Haleluya. Terima kasih korbanmu Tuhan. Pindahkan cawan ke tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala. Dengarkan pertanyaan firman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih. Ayo angkat dua tangan, sembah dia. Haleluya. Cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Dia sudah berjanji akan menjadikan kita mempelai wanitanya yang sempurna, mulia. Haleluya. Sudah ada tanda meterai janji Tuhan itu. Haleluya. Karena itu ingatlah korbannya. Ingatlah nanti kedatangannya dia. Betul-betul dia datang sebagai mempelai laki-laki surga bagi kita semua, mempelai wanitanya. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami menyembah. Betapa besar kemurahan-Mu untuk kami bangsa kafir ini. Yang hanya bagikan anjing dan babi, tetapi Tuhan angkat sungguh-sungguh. Tuhan angkat sampai Engkau membawa kami sempurna menjadi mempelai wanita-Mu. Tuhan, Tuhan terima kasih. Biar Roh-Mu yang kudus selalu menuntun membawa kami. Penggembalaan Tuhan yang benar selalu menuntun membawa kami. Sampai benar-benar masuk kandang penggembalaan terakhir, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Hamba serahkan jemaat-Mu semuanya Tuhan. Biarlah Engkau jaga, Roh Kudus jaga mereka. Jangan sampai kesetiaan sejati kepada Tuhan Yesus mulai laki-laki surga. Jangan sampai digoyahkan. Tetapi tetap punya kasih setia kepada Tuhan selama-lamanya.
Berikan mereka ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Banyak rintangan-rintangan mungkin terjadi, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan menyingkirkan segala rintangan halangan itu. Sehingga semua bisa tekun, tergembala. 3 macam ibadah pokok tetap bisa diikuti dengan setia, sampai kami semua dibentuk, diangkat, dibawa menghadap Engkau ke awan-awan permai untuk menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Kuasa Roh Kudus mengangkat kami sampai begitu ajaib di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat semuanya, hidup nikah, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Berkati semua Tuhan. Yang sekolah tolong bisa berhasil dengan baik. Nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Beri mereka kesungguhan Tuhan. Pakai mereka dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari bencana. Jauhkan dari sakit penyakit. Virus-virus yang mematikan yang sedang merajalela. Semua dikuduskan oleh darah anak domba. Mereka tetap milikmu, ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu merebut mereka semua dari tanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan kami pada jam-jam kebaktian mendatang. Tetap tekun, setia, berkobar-kobar kepada Tuhan. Seluruh persembahan-persembahan sudah dibawakan ke hadapan hadirat-Mu. Persembahan tatangan, persembahan perpuluhan. Semuanya Tuhan, kuduskan semua persembahan ini. Berguna untuk menghormati Engkau, berguna untuk pekerjaan yang suci, terutama untuk kegerakan pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan bawalah berkat, rahmat, kedamaian daripada Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus anaknya, persekutuan dengan Roh yang Kudus akan dilimpahkan jadi berkat bagi kita sekalian, mulai malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Kebaktian kita tetap Minggu Ibadah Raya 7.30 pagi. Disertai perjamuan suci ya, setiap minggu pertama. Kemudian setelah itu dilanjutkan kebaktian anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Orang tuanya yang mengajar mereka semuanya. Selasa doa penyembahan tetap jam 6 sore. Kemudian Kamis depan, ya, Kamis kedua, PA Perjamuan Suci, kita lanjutkan studi kehidupan Yusuf. Demikian pengumuman disampaikan, Tuhan memberkati kita semua.